Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masnawati dari Prodi Perpajakan Politeknik Besoa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 26. Baiklah, yang pertama pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayarannya ini dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Tarif pajak penghasilan pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Adapun tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sebagai berikut. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak dikali 25% atau tarif pajak 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Selanjutnya, tata cara menghitung PPh 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak atau PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud kredit pajak atau penghasilan yang dipotong dalam pasal-pasal di atas adalah yang pertama PPh pasal 21, yaitu bagi yang memiliki NPWP pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif atau pasal 17 ayat 1 dengan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, PPh pasal 22, pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, PPh pasal 23, potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Potongan 2% berdasarkan sewa, imbalan jasa, serta penghasilan lain. Yang keempat, PPh pasal 24, pajak penghasilan yang dibayarkan dari luar negeri dan boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Tata cara penyetoran pajak penghasilan pasal 25. Angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Misalnya, untuk pembayaran pajak bulan Februari 2015, angsuran PPh pasal 25 harus dibayarkan maksimal tanggal 15 Maret 2015. Jika ternyata waktu penyetoran tersebut bertepatan pada hari libur nasional, wajib pajak bisa menyetorkan pada hari kerja berikutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 dan kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Persyaratan dalam membayar angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah menyetor wajib membawa surat setoran pajak atau SSP ataupun dokumen sejenisnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /22/PJ/2008 yang diterbitkan pada 21 Maret 2008 tahun lalu. Tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 25. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak juga harus melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.
Melaporkan ke kantor pelayanan pajak juga bisa ditunda pada hari kerja berikutnya apabila waktu pelaporan tersebut bersamaan dengan hari libur nasional. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif pajak pasal 26. Yang pertama, tarif 20% atau final atas jumlah bruto dari dividen, bunga, royalti, sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, perolehan keuntungan dan penghapusan utang. Yang kedua, tarif 20% dari laba bersih yang diharapkan. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. Premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui piala kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Pemotong PPh pasal 26 terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjadi pemotong PPh pasal 26 harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk menjadi pemotong PPh pasal 26. Pendaftaran sebagai pemotong PPh pasal 26 dapat dilakukan pada saat pendaftaran NPWP atau setelah pendaftaran NPWP. PPh pasal 26 dipotong oleh pihak yang wajib membayar penghasilan tersebut, yaitu yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, dan yang terakhir bentuk usaha tetap. Adapun penyetoran pajak penghasilan pasal 26, yang pertama menyetorkan pajak penghasilan pasal 26 dengan menggunakan nama wajib pajak luar negeri yang menjual atau mengalihkan harta paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran pajak penghasilan pasal 25 dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan surat setoran pajak. Adapun contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 26 adalah berikut sebagaimana terlampir di gambar.